Koci ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching di mana Ibu Sumarni berperan sebagai coach dan yang menjadi coachingnya adalah Ibu Susi. Nah, sebelum kita praktek, ada baiknya saya menjelaskan dulu apa itu coaching. Coaching itu merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, kemudian berorientasi pada hasil dan sistematis. Seorang coach itu memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari sang coach. Coaching juga merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada siswa. Adapun bagian-bagian atau elemen-elemen penting dari sebuah coaching itu adalah seperti mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian memancing ide, memfasilitasi pengembangan dan pertumbuhan diri si coach, dan mengantarkan kondisi si coach itu dari kondisi yang sekarang menuju kondisi baru dalam pengertiannya adalah tujuan yang baru. Kemudian dalam proses coaching tersebut harus ada alur tirta, di mana tirta itu adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Baiklah, untuk prakteknya kita mulai saja. Silakan kepada Ibu Sumarni dan Ibu Susi Sintiarani. Terima kasih Ibu Reni atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya Sumarni dengan rekan-rekan akan mempraktikkan coaching tentang seorang siswa yang mau mengikuti kegiatan pidato bahasa Inggris. Siswa tersebut memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam pelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam bidang pidato bahasa Inggris. Namun, kelihatannya siswa tersebut tidak 100% hatinya mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan kurang percaya diri. Bagaimanakah Bapak dan Ibu menyikapi hal tersebut? Mari kita saksikan bersama-sama proses coaching antara saya Sumarni dengan Ibu Susi Sintiarani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Neng Ani. Neng Ani sehat? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu apa kabar? Neng Ani. Alhamdulillah saya Ibu sehat selalu dan Ibu bahagia sekali bisa melihat Neng Ani sekarang. Tapi nampaknya Ibu perhatikan Neng Ani itu beberapa hari murung, gelisah, gusar. Ada apa ya sayang? Oh ini Bu, kalau itu masih kesehatan mah alhamdulillah sehat. Cuman aku teh lagi bingung nih Bu. Gini, kemarin kan saya dipanggil Bu nih sama Ibu Kepala Sekolah dan Ibu pelajaran bahasa Inggris. Nah terus saya teh ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ke tingkat kabupaten. Tetapi bukannya saya nggak semangat sama nggak mau ya Bu, tapi saya teh kurang percaya diri gitu. Soalnya kan ini masalahnya tingkat kabupaten nih. Jadi saya takut selain nggak bisa menampilkan yang terbaik, saya takut mengecewakan sekolah juga Bu gitu. Soalnya kan mau tidak mau saya juga mau sih menang Bu gitu, jadi juara, tapi saya agak kurang pede gitu Bu. Gimana ya? Oh iya gitu ya Ibu udah Iya. tahu sih. Jadi masalahannya Neng Ani itu pede. Padahal yang Ibu perhatikan Ani itu punya potensi, punya kemampuan dalam bahasa Inggris. Dilihat vocabulary-nya bagus, speaking-nya bagus. Apalagi penampilan di tiap performa Neng Ani itu saat pelajaran bahasa Inggris, dari laporan-laporan guru bahasa Inggris di kelas 7 dan kelas 8 bagus sekali. Nah ini tadi disebutkan kurang percaya diri. Kira-kira apa yang menyebabkan Neng Ani itu kurang percaya diri? Di sisi lain Neng Ani kan punya banyak kemampuan khususnya dalam hal bahasa Inggris.
mungkin capek juga beliau, tapi saya takut gagal lagi seperti yang sebelumnya gitu Bu. Jadi gimana ya, kalau semangat sih saya semangat saja Bu gitu, saya ingin mencoba, tapi itu yang saya takutkan, saya tidak pede kalau saya nantinya jadi juara gitu, saya takut gitu Bu, takut gagal lagi gitu, dan takut mengecewakan sekolah gitu Bu. Gimana baiknya ya Bu, menurut pendapat Ibu? Baiknya nanti ternyata dari cerita anak tadi sebenarnya anak itu punya kemampuan, punya potensi dalam pidato bahasa Inggris, juga punya passion untuk lebih baik lagi dalam bahasa Inggris. Hanya ada satu hal yang menghambat itu semua, yaitu pikiran bahwa trauma dan takut tidak bisa mempergunakan yang terbaik untuk sekolah, takut tidak menjadi juara. Nah, itu takut untuk tidak menjadi juara ya sebenarnya dalam suatu perlombaan adalah hal yang biasa. Kita harus berusaha dulu. Kalau misalnya kalah ataupun menang itu adalah urusan nanti. Yang penting kita sudah berusaha, sudah berikhtiar. Nah, jadi mungkin saja mindset atau pemikiran kita yang takut akan kalah atau tidak menang itu akan menghambat kerja otak kita. Padahal Neng Ani punya kemampuan untuk berkembang lagi dalam hal pidato bahasa Inggrisnya. Nah, terus kalau menurut Ibu nih yang dalam pikiran Neng Ani ya, kalau dari skala 1 sampai 10 sekarang itu rasa keyakinannya untuk mengikuti lomba tersebut berada di angka berapa sayang? Kalau sepertinya saya di angka berapa ya, 7,5 atau 8 gitu Bu. Tapi saya jujur sih, saya paling suka menghafal lagu Bu, menghafal lagu berbahasa Inggris. Nah, itu mungkin saya agak gampang hafalnya gitu. Jadi paling berada di angka ya 8 lah Bu gitu. Jadi saya juga sih dalam hati begini, jadi kadang gini Bu, kadang saya pede gitu, pede saya karena saya suka menghafal lagu berbahasa Inggris, terus saya kan juga suka menonton film berbahasa Inggris nih, jadi dari situ saya belajar apa untuk mempelajari ya bahasa-bahasa dengan cara pengucapannya gitu. Terus saya juga mampulah berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris. Saya juga mampu menyampaikan informasi dalam bahasa Inggris insya Allah dengan baik gitu, karena kebetulan kan suami bibi saya Bu itu orang Australia, jadi saya sambil belajar juga dengan beliau gitu. Tapi terkadang saya merasa kurang percaya diri lagi gitu. Kalau saya mengingat kejadian yang saya gagal itu saya kurang percaya diri. Tapi kalau misalnya saya merasa saya ini berada di angka 8 misalnya, saya bangga atau misalnya merasa percaya diri dengan kemampuan saya, ya saya semangat lagi gitu. Tapi kalau mengingat yang itu saya tidak pede lagi gitu Bu. Iya, bagus sekali sebenarnya, banyak sekali ya dibandingkan dengan rasa trauma itu sebenarnya kemampuan Neng Ani itu melebihi rasa trauma tersebut. Nah, berarti harus ada ini dalam diri Neng Ani, bagaimana caranya untuk menghapus trauma itu, mengalahkan trauma itu, dan yang muncul adalah kepercayaan diri Neng Ani. Menurut Neng Ani itu seperti apa gitu untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menghilangkan trauma? Nah, itu harus digali. Nah, bagaimana nih? Biasanya yang sering dilakukan tuh harus bagaimana kalau kita menghadapi suatu trauma, kekalahan sebenarnya wajar saja, tapi setiap orang memiliki atau tidak tentang efek dari trauma tersebut. Nah, kalau Ani inginnya seperti apa atau enaknya nyamannya seperti apa supaya trauma itu bisa hilang? Sepertinya Bu, kalau yang saya rasakan ya kan, nah sekarang saya ngobrol sama Ibu. Nah kalau misalnya saya
kemari ya sama orang tua, sama guru yang lain, dan mereka memberikan motivasi dan semangat gitu. Terus setelah berbicara dengan ibu, saya juga ya semangat saya tumbuh lagi gitu. Dan ya rencana saya yang pertama itu aja Bu, saya akan menemui Pak Yosef, saya ingin meminta bantuan beliau untuk membuat pidato bahasa Inggris yang lebih bagus. Nah, kemudian yang kedua mungkin saya akan berlatih berpidato lagi dengan lebih giat. Kemudian mungkin saya akan berlatihnya di depan cermin gitu Bu, supaya saya merasa lebih percaya diri lagi. Mungkin saya juga akan lakukan itu karena banyak juga yang bilang sama saya Bu, agar lebih percaya diri, coba deh latihannya di depan cermin gitu Bu. Selanjutnya saya juga mungkin akan mencoba berpidato di depan Pak Yosef dan teman-teman saya, sekaligus saya berlatih. Nah itu mungkin bisa menambah lebih percaya diri lagi saya, dan saya mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan yang waktu sebelumnya ketika saya mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Nah mungkin itu Bu rencana saya untuk menghilangkan trauma gitu, karena saya juga selain saya ya berpikir sendiri, oh mungkin itu yang akan saya lakukan, saya juga mendapat motivasi yang lain juga dari guru dan teman, juga orang tua saya Bu. Nah itu mungkin Bu langkah pertama, langkah yang akan saya lakukan. Luar biasa, langkah-langkah atau rencana yang Ani jabarkan tadi lebih dari cukup untuk menanamkan rasa kepercayaan diri yang Ani itu. Jadi jangan takut ya, tadi sudah ada learning by practice. Jadi tadi kan yang Ani sebutkan bahwa akan latihan baik di depan cermin, latihan di hadapan teman-teman dan Pak Yosef, juga latihan dengan teman-teman yang lain. Nah itu ya sudah bagus sekali nih, rencananya sudah sematang itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya diri lagi atau trauma. Nah sayangnya rencana itu kan tidak akan sukses kalau tidak ada tindakan ya sayang. Nah apa nih kira-kira Nehan akan memulai rencana itu sayang? Mungkin Ya, apa misalnya sayang? saya akan mulainya mungkin besok atau lusa Bu, tapi sekarang saya akan persiapan lomba dulu, terus nanti mungkin mau lusa nanti saya lihat Pak Yosef, kalau misalnya beliau sudah siap, saya juga mau memulai membuat bersama sama Pak Yosef. Kemudian saya juga berkomitmen untuk berlatih bersungguh-sungguh dengan Pak Yosef, dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah tempat saya les Bu, karena kebetulan saya juga suka les di Sumedang ya Bu ya, seminggu itu saya 3 kali. Nah mungkin saya akan berlatihnya di sekolah dan di tempat les juga, biar saya lebih percaya diri lagi gitu. Dan mudah-mudahan semua yang saya lakukan bisa menjadi jalan ikhtiar untuk saya agar bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Tapi mungkin saya juga akan belajar lebih ikhlas dan bersabar lagi ketika misalnya nanti saya tidak jadi juara lagi Bu gitu, karena ya tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu, karena kalau namanya perlombaan kan ada yang menang ada yang kalah gitu. Tapi mungkin perasaan takut saya menghadapi kegagalan lagi itu mungkin akan saya latih kembali dan saya hilangkan gitu Bu, jadi agar rasa percaya diri saya lebih meningkat lagi gitu Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi sudah ada rencana, ada tindakan, terus juga ada yang membantunya, ikut les dan sebagainya. Keluarga mendukung kan ya, mama, Iya Bu, bapak, ya ayah dan ibu saya dan kakak-kakak saya juga mendukung sekali Bu. Mereka senang, bahkan mereka bilang mereka itu tidak butuh piala ataupun menang, karena ketika saya sudah bisa maju ke tampil dengan baik, apapun itu hasilnya mereka sudah bangga, dan kata mereka itu sudah menjadi juara di hati mereka dan hati ibu guru juga, ibu dan bapak guru juga katanya Bu begitu. Dan mungkin itu betul, ya. betul. Ya, kelihatannya nih sudah dijabarkan tujuannya, rencananya, juga tanggung jawab dari Neng Ani untuk mengikuti lomba tersebut. Ya, gimana perasaannya
saya lebih lega lagi, saya lebih termotivasi dan lebih bersemangat lagi gitu Bu, mengikuti perlombaan, lebih percaya diri lagi karena ternyata semua hal-hal yang saya pikirkan ya kalau disebut jelek gitu Bu, saya ya beranggapan takut sekolah marah atau apa, itu tidak ada gitu. Jadi saya lebih percaya diri lagi Bu gitu, ngempong gitu Bu lah saya sudah, karena sudah berbicara dengan Ibu gitu. Ibu juga sudah sudah menanggapi semua keluh kesah saya, kemudian Ibu juga memberi motivasi. Nah di sini saya jadi lebih bersemangat dan bersemangat lagi untuk mengikuti perlombaan, tetap berusaha dengan sekuat tenaga, apapun itu nanti hasilnya ya saya terima Ibu. Iya betul, sayangnya harus semangat ya. Iya Bu. Semangat itu adalah konsekuensi yang harus kita tanggung. Insya Allah nih Ani memiliki mental juara, siap menang dan siap kalah. Yang penting kita sudah berikhtiar ya. Insya Iya, Allah Bu. nanti kita bertemu lagi ya sayang seminggu. Iya Ibu, hatur nuhun, terima kasih. Ya, semoga Ibu doakan ya dengan semua tekad yang Ani yang tadi sudah dibedakan. Bismillah, semoga Allah memberikan yang Ya. terbaik. Amin, amin. Begitu saja ya sayang ya, sudah sore. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih Ya. juga Ibu sampaikan, semoga sehat selalu ya sayang ya. Amin Ibu, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, luar biasa, hebat sekali ya praktek coaching hari ini antara Ibu Sumarni dan Ibu Susi ya. Saya sebagai observer terkesima atas percakapan coaching tadi ya, dimana coachi yaitu Ibu Sumarni sendiri terus menggali kemampuan dan bakat kompetensi dari coachingnya tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi pengamatan saya untuk tujuan, coachnya tadi menyampaikan tujuannya juga sudah jelas pemaparannya, dalam identifikasi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta umpan balik untuk mengarah pada kompetensi dan identifikasi si coachi. Rencana aksi tadi coach juga sudah memberikan pertanyaan juga ya mengenai rencana aksi coachi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian untuk tanggung jawab memberikan pertanyaan yang beserta umpan balik mengenai komitmen si coachi dalam menjalankan rencana aksinya. Overall sudah bagus. Terima kasih kepada Ibu Sumarni dan Ibu Susi Sintiani.